Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, para pengurus Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, Lingkungan, dan juga para ketua-ketua KBG, serta umat beriman sekalian yang terkasih. Pada sore malam ini, saya coba menyampaikan program kerja tahap 3 Kuskupan Larantuka di tahun pemuncak, yaitu tahun evaluasi. Di tahun evaluasi ini yang bertepatan dengan tahun Yubileum Agung, Gereja Kuskupan Larantuka melakukan secara serentak di 3 dekenat, yaitu Dekenat Larantuka, Dekenat Adonara, dan Lembata, untuk melakukan evaluasi atas beberapa bidang program kerja Kuskupan Larantuka untuk mengisi tahun evaluasi yang menjadi tahun pemuncak dari program kerja jangka pendek tahap 3. Pertama, dalam kaitan dengan bidang program pastoral, kita ingat sejak tahun 2020 Gereja Kuskupan Larantuka di bawah kepemimpinan Monsinyur Fransiskus Kopongkung menetapkan tahun program 2020 sebagai tahun persiapan dan pemberdayaan agen pastoral, yang dimana dari tahun program persiapan dan pemberdayaan agen pastoral ini akan dikeluarkan program dan kegiatan berdasarkan annual program planning dekenat. Sedangkan Dekenat Adonara melakukan program dan kegiatan berdasarkan APP-nya yang dijalankan di tingkat paroki yang disebut dengan operasional program planning, dilakukan dalam beberapa kegiatan. Pertama, dalam kaitan dengan program dan kegiatan berdasarkan APP Dekenat, yaitu formasi spiritual bagi para agen pastoral. Kedua, lokakarya tentang peran dan fungsi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, dan pengurus-pengurus KBG. Kegiatan ketiga adalah hari studi pembelajaran bersama aneka dokumen gereja atau tata laksana karya pastoral. Dan kegiatan keempat adalah lokakarya harta benda gereja. Kegiatan kelima yaitu mengumatkan pedoman dan panduan dalam mendampingi umat, yaitu umat dalam teritorial dan kategorial. Dan kegiatan keenam di tahun 2020 yaitu dialog dengan pemerintah dan pemangku adat menyikapi isu-isu sosial yang terjadi di tingkat dekenat teristimewa di Dekenat Adonara. Semua kegiatan ini jika dilakukan di tingkat paroki ataupun di KBG seperti lokakarya harta benda gereja, bisa saja dilakukan di tingkat dekenat ataupun di tingkat paroki dan juga di tingkat stasi.
Jika semua kegiatan ini dilakukan, maka di tahun 2025 ini kita diminta untuk melakukan evaluasi berdasarkan indikator yang ada. Apakah agen pastoral memahami dan menjalankan tupoksi dengan baik? Apakah agen pastoral terlibat aktif dalam karya pastoral gereja? Apakah agen pastoral mampu memfasilitasi kegiatan pastoral? Atau agen pastoral terlibat dalam tata dunia? Jika ini semua kegiatan ini terlaksana dengan hasil yang sangat diharapkan tadi tercapai, maka kira-kira umat melihat apa manfaat dari kegiatan itu bagi kehidupan di tingkat KBG dan juga di tingkat stasi dan paroki. Dan apa dampaknya dari kegiatan yang ditetapkan dalam program dan kegiatan berdasarkan APP Dekenat itu. Jika semua kegiatan di tahun 2020 yang ditetapkan itu berjalan, maka pasti ada manfaatnya dan ada dampaknya. Maka umat diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disiapkan untuk menolong umat, sehingga umat melihat kembali apakah di tahun 2020 itu 6 kegiatan berdasarkan program dan kegiatan annual program planning Dekenat Adonara itu berjalan atau tidak. Jika berjalan, maka apa manfaatnya untuk umat dan apa dampaknya? Dan jika tidak berjalan, maka apa rekomendasinya untuk paroki dan juga untuk Dekenat dan keuskupan? Sedangkan di tahun 2021 program Keuskupan Larantuka adalah tahun keluarga. Di tahun keluarga itu setiap dekenat diminta untuk membuat annual program planningnya berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dekenatnya masing-masing. Maka Dekenat Adonara menetapkan program dan kegiatan berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang ada di Adonara, yaitu program pertama yaitu formasi keluarga. Dengan kegiatan menyiapkan data keluarga sah sakramen dan berkondisi khusus dan persoalannya. Kegiatan kedua adalah pendampingan perah KPP dan pasca nikah yang melibatkan para pihak, yaitu tokoh adat, tokoh pemerintah. Kegiatan ketiga yakni pendampingan untuk keluarga yang sah sakramen maupun berkondisi khusus. Sedangkan kegiatan keempat adalah pembekalan para saksi nikah. Kegiatan kelima, kunjungan keluarga. Dan kegiatan keenam adalah pengadaan bahan atau modul pendampingan bagi keluarga. Bapak Ibu, jika di tahun 2021 program pertama ini terlaksana di tingkat paroki ataupun di tingkat KBG, maka kira-kira apa manfaat dari kegiatan-kegiatan ini bagi umat, bagi pengurus, dan juga bagi agen pastoral lainnya, dan apa dampaknya bagi kehidupan umat dengan program formasi keluarga ini dengan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan program kedua dari program annual program planning Dekenat Adonara adalah pendampingan generasi baru secara berkesinambungan sejak dini, di mana kegiatan pertamanya adalah menyiapkan aneka modul tematis
kegiatan pendampingan bagi generasi baru sejak dini. Sedangkan kegiatan kedua dari program kedua adalah pendampingan spiritual bagi semua ibu hamil bersama suami. Ketiga adalah pendampingan rohani bagi orang tua atau wali anak dan para guru PAUD atau TK. Kegiatan keempat adalah soma untuk para animator-animatrix atau pendamping bagi sekar-sekami. Kegiatan kelima adalah formasi sekami-sekar. Sedangkan kegiatan keenam adalah formasi atau pendampingan spiritual orang muda Katolik dan persiapan hidup berkeluarga. Itulah dua program besar di tingkat keuskupan dan diterjemahkan di tingkat Dekanat Adonara dengan beberapa kegiatan. Jika Bapak Ibu melihat dan mengetahui semua program ini dengan kegiatan ini bisa berjalan di tingkat paroki, seperti menyiapkan data keluarga sah sakramen dan berkondisi khusus dengan persoalannya, maka kira-kira apa manfaatnya dari pendataan keluarga sah sakramen dan berkondisi khusus itu, dan apa dampaknya. Di sana kita melakukan evaluasi berdasarkan annual program planning atau kegiatan yang ditetapkan di tingkat dekanat, bahwa di program pertama ada 6 kegiatan dan di program kedua yakni pendampingan generasi baru ada 6 kegiatan. Jika itu terjadi di tingkat paroki ataupun di tingkat stasi, maka umat di KBG atau umat stasi boleh melakukan evaluasi kira-kira apa manfaat dari kegiatan-kegiatan itu bagi umat dan juga apa dampaknya untuk kehidupan umat. Sedangkan di tahun 2022 Gereja Keuskupan Larantuka dengan programnya adalah Tahun Orang Muda Katolik. Program dan kegiatan berdasarkan annual program planning dekanat. Dekanat Adonara menetapkan beberapa kegiatan, ada 5, yaitu 1, menyiapkan panduan pendampingan orang muda Katolik. Kedua, penjaringan dan pembentukan tim pembina atau pendamping orang muda. Kegiatan ketiga adalah pelatihan bagi para pembina atau pendamping orang muda Katolik. Kegiatan keempat adalah pendampingan orang muda Katolik oleh para pembina atau pendamping terlatih. Dan kegiatan keenam adalah temu orang muda Katolik dan pembina atau pendamping. Jika dua program ini berjalan, maka apa dampaknya bagi orang muda dan apa manfaatnya bagi umat dan juga bagi orang muda itu sendiri. Dari berbagai kegiatan yang dirancangkan itu, di tahun 2022 itu kita sudah berada di luar pasca COVID, maka kegiatan itu pasti ada yang dilakukan di tingkat paroki, ada yang dilakukan di tingkat stasi, dan juga mungkin di tingkat KBG. Jika ada, maka umat boleh melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian apa manfaatnya, apa dampaknya bagi orang muda. Sedangkan di tahun 2023, Keuskupan menetapkannya sebagai tahun ekologi atau tahun lingkungan. Program dan kegiatan berdasarkan annual program planning dekanat
khususnya Dekenat Adonara, yaitu katekese eko-pastoral, katekese lingkungan hidup. Kedua, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Lingkungan Hidup sedunia. Dan ketiga, menanam 1000 pohon. Keempat, budidaya pangan lokal. Dan kelima adalah advokasi lingkungan hidup. Kira-kira di tahun 2023 menjadi tahun ekologi. Dengan kegiatan-kegiatan ini, Bapak Ibu mereka melihat apakah di KBG ada katekese tentang lingkungan hidup, apakah di stasi ataupun di KBG melakukan kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Lingkungan Hidup, atau ada kegiatan menanam 1000 pohon dilakukan secara bersama, baik di tingkat KBG, stasi dan paroki, dan kegiatan budidaya pangan lokal, dan juga kegiatan advokasi lingkungan hidup. Jika kegiatan-kegiatan ini dilakukan, maka kira-kira apa manfaatnya dan apa dampaknya bagi umat dan juga bagi masyarakat pada umumnya dalam kaitan dengan kelima kegiatan ini dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Maka umat boleh melakukan evaluasi. Jika ada kegiatan, maka ada manfaatnya dan pasti ada dampaknya. Tapi jika tidak, maka kita memberikan jawaban bahwa di tahun ekologi itu kegiatan-kegiatan dilakukan secara bersama di tingkat KBG, di tingkat stasi dan paroki adalah beberapa kegiatan dengan manfaatnya dan dampaknya. Sedangkan di tahun 2024 adalah tahun pemberdayaan kelompok komunitas basis gereja dan kelompok kategorial. Program dan kegiatan berdasarkan annual program planning Dekenat, khususnya Dekenat Adonara, menetapkan 2 program, yakni pemberdayaan komunitas basis gereja dengan kegiatannya yaitu pertemuan rutin anggota komunitas basis gereja seperti doa, arisan, ekaristi, makan bersama, dan evaluasi atas kegiatan komunitas basis gereja. Kedua, menyiapkan modul standar pemberdayaan KBG. Ketiga, kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi para pengurus dan umat KBG berbasis modul ASIPA. Yang keempat adalah sosialisasi bahaya miras, narkoba, HIV/AIDS, judi, lepra, TBC, dan stunting. Kegiatan kelima adalah bakti sosial, karitatif, dan aksi hari raya yaitu Natal dan Paskah. Jika program pemberdayaan KBG ini selama tahun 2024 itu berjalan, maka apa manfaatnya, apa dampaknya? Kita boleh memberikan penilaian di sana atau mengisinya. Dan program kedua adalah pemberdayaan kelompok kategorial. Dalam kaitan dengan program pemberdayaan kelompok kategorial ini, Dekenat Adonara menetapkan 5 kegiatan, yakni pertama, pendataan dan pembenahan kelompok kategorial. Kedua, sosialisasi spiritualitas masing-masing kelompok kategorial dan pembentukan kelompok kategorial. Ketiga, adalah koleksi kelompok kategorial.
Kegiatan keempat adalah sosialisasi arah dasar dan program pastoral paroki dan keuskupan. Kegiatan kelima adalah pendampingan kelompok kategorial. Di tahun 2024 ini, hemat saya, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yang diawali dengan perayaan Ekaristi di tingkat komunitas basis dan juga di tingkat stasi. Ada stasi yang melakukannya, yaitu kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi pengurus KBG dan umat KBG berbasis modul. Jika itu dilakukan, maka kita tulis mengisinya bahwa kita melakukannya, apa manfaat dan dampaknya. Tapi jika tidak, maka kita mengisi bahwa kegiatan ini tidak pernah terjadi. Maka apa rekomendasi yang kita berikan kepada tingkat paroki, dekanat, dan juga keuskupan. Juga kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu ada pertemuan rutin yang terjadi di komunitas basis kita masing-masing. Ada doa, ada makan bersama, ada arisan, dan ada evaluasi yang kita lakukan. Maka kira-kira apa manfaat dan apa dampaknya dari kegiatan itu? Atau kegiatan menyiapkan modul. Hemat saya, kegiatan menyiapkan modul ini tidak terjadi di tingkat paroki, tapi hanya terjadi di tingkat keuskupan. Maka kita memberikan jawaban atas kegiatan ini bahwa tidak terjadi karena tidak ada modul yang disusun di tingkat paroki maupun di tingkat dekanat. Maka kita berikan rekomendasinya apa. Sedangkan program kedua adalah pemberdayaan kelompok kategorial. Hemat saya di tahun 2024 itu ada pendataan yang dilakukan di paroki ini dalam kaitan dengan kelompok kategorial, yaitu kelompok Serikat Santa Ana dan juga kelompok Legio Maria. Nah, itu mereka melakukan pendataan dan pembenahan kelompoknya. Mereka juga melakukan sosialisasi spiritualitas masing-masing kelompoknya kepada umat atau kepada komunitas-komunitas yang mereka kunjungi seperti di stasi-stasi. Ada kegiatan rekoleksi dan juga ada sosialisasi arah dasar dan program pastoral paroki dan keuskupan. Dan pendampingan kelompok kategorial yang dilakukan oleh moderator bagi kelompok kategorial yang ada di paroki ini, seperti Santa Ana, Legio Maria, OMK, dan juga Sekar Sekami. Kira-kira kegiatan ini berjalan, maka umat boleh melihat apa manfaatnya, apa dampaknya. Jika tidak, maka apa rekomendasi yang harus diberikan. Sedangkan dalam kaitan dengan bidang tata kelola lembaga-lembaga, di dalam paroki kita ini, dalam kaitan dengan lembaga-lembaga milik keuskupan, adalah sekolah-sekolah dasar Katolik atau sekolah-sekolah yang berada TK PAUD, SD swasta, ataupun SMP dan SMA swasta yang bernaung di bawah Yayasan Persekolahan Flores Timur atau YAPER Subtim. Jika itu ada, maka kita lakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan, yaitu perangkat struktural keuskupan. Tapi dalam kaitan dengan ini, saya hanya mau menyampaikan kepada umat bahwa dalam kaitan dengan tata kelola lembaga-lembaga, kita tidak perlu melakukan evaluasi, karena itu terjadi dalam tingkat atas di lembaga-lembaga di keuskupan. Sedangkan bidang ketiga adalah bidang harta benda gereja.
dalam kaitan dengan harta benda gereja ini ada beberapa bidang kegiatan, yaitu penyusunan pedoman tata kelola harta benda gereja, lalu ada sistem tata kelola keuangan, dan juga ada inventarisasi harta benda gereja. Ketika berbicara tentang harta benda gereja, maka harta benda gereja itu ada di keuskupan, itu ada di paroki, ada di stasi, dan juga di KBG. Yang paling menyata itu dalam kaitan dengan harta benda gereja, yaitu soal keuangan. Kira-kira sistem tata kelola keuangan di komunitas basis itu berjalan seperti apa? Apa tersedia sistem tata kelola yang baik? Lalu apa manfaatnya? Seperti contoh, apakah para pengelola harta benda gereja kita selalu bekerja sama dengan sesama bekerja dalam mengelola harta benda gereja di tingkat KBG dalam kaitan dengan keuangan KBG? Jika ada kerjasama seperti itu, maka apa manfaatnya, apa dampaknya bagi keuangan di komunitas basis yang berpengaruh pada dampak keuangan di tingkat stasi, paroki, dan juga di tingkat keuskupan. Lalu dalam kaitan dengan kegiatan inventarisasi harta benda gereja, apakah di setiap stasi KBG selalu membuat inventaris harta benda gereja yang ada di tingkat stasi ataupun di tingkat KBG dan juga di tingkat paroki? Jika kegiatan ini selalu dilakukan, maka kira-kira apa manfaatnya, apa dampaknya? Sedangkan bidang panduan pedoman itu kita selalu mendapat dari tingkat keuskupan. Maka di bidang keempat ini kita tidak melakukan evaluasi, dan kita juga tidak bisa tahu apa manfaat dan dampaknya kalau panduan yang diharapkan itu tidak pernah diteruskan atau dibuat untuk di tingkat dekanat, paroki, dan stasi serta KBG. Namun kita diharapkan untuk melakukan evaluasi atas program-program bidang pastoral dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Semua ini dilakukan dalam kaitan dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Uskup Fransiskus Kopongkung, dan akan ada pergantian pimpinan gereja lokal Keuskupan Larantuka. Maka apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan, evaluasi atas bidang-bidang program pastoral dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dan juga bidang-bidang lainnya tadi, dengan maksud supaya ada bahan yang dipakai untuk sinode ketika ada uskup baru nanti. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, para pengurus KBG, pengurus stasi, dan juga Dewan Pastoral Paroki atas beberapa sosialisasi dalam kaitan dengan tahun evaluasi ini. Sekian dan terima kasih.